Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan Kitab Kejadian bab 43 dengan judul perikop Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, bagian pertama. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi ceritanya, Simeon, anaknya Yakob atau Israel, ditahan di Mesir, ditahan oleh Yusuf. Yusuf itu adalah anaknya Yakob juga, tetapi dibuang oleh kakak-kakaknya. Nah, sekarang Yusuf menahan Simeon, sedangkan kakak-kakaknya boleh pulang kembali kepada Yakob atau Israel, membawa gandum. Nah, setelah sekian lama, gandum-gandum itu pun habis dimakan. Masih ada kelaparan, karena mungkin hujan belum turun, jadi masih banyak kekeringan. Jadi zaman dahulu itu, 4000-an tahun lalu itu juga sudah ada climate change. Jadi kenapa kita sekarang heboh soal climate change, ya? Climate must change. Iklim itu memang harus berubah, karena iklim itu dinamis. Yang tidak berubah itu namanya statis. Jadi
Gandum akhirnya habis. Nih, ini dia. Ini Israel atau Yakub ngomong dengan anak-anaknya ini ya. Yang dari anaknya dari Lea ada 10 orang, kemudian satu lagi yang tersisa dari maksud yang dari Rahel itu tersisa satu, yaitu Benyamin. Israel ini mengatakan, belilah gandum lagi, kembali ke sana ke Mesir, sebab gandum sudah habis, makanan sudah habis. Tapi Yehuda tidak mau ya. Orang itu, yaitu maksudnya Yusuf itu yang menjadi penguasa di Israel itu, sudah mengatakan, kamu jauh, gak usah menunjukkan rupamu, wajahmu lagi kalau kamu tidak membawa Benyamin ke sini. Benyamin itu adiknya Yusuf. Benyamin itu adiknya Yusuf ya. Jadi dua orang ini kakak adik ini anak dari Rahel, istri yang disayangi oleh Yakub atau Israel. Yehuda mengatakan itu ya. Tapi lama-lama karena didesak, tadinya si Yakub atau Israel ini tidak mau, ini Benyamin ya, anak kesayangannya. Tapi lama-lama terpaksa, mau makan apa lagi ya? Ya sudahlah, kalaupun harus kehilangan Benyamin nanti, ya sudah, terjadilah. Itu kata Israel, Yakub. Ya sudahlah, bawa juga persembahan, juga uang, 2 kali lipat. Kiranya Tuhan atau kiranya orang itu nanti mau berbelas kasih. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Ya tentulah, karena orang itu, yaitu si Yusuf, pastilah mengasihi, karena Yusuf adalah anaknya Yakub, anaknya Israel. Pastilah. Cuman dia tidak sadar saja, tidak tahu. Ini Benyamin akhirnya dilepas ya. Sudah nih, bawa. Kiranya Allah menaruh belas kasihan. Sampai kembali di Mesir membawa persembahan dan uang. Ini adalah Yusuf ya. Ini Benyamin. Benyamin ini adiknya Yusuf ya. Senang dia Yusuf ketemu akhirnya setelah bertahun-tahun ya. Setelah Yusuf sukses ya, kembalilah kakak-kakaknya ini, kecuali adiknya ini ya, membeli gandumnya. Berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika melihat Yusuf, maksud saya ketika melihat Benyamin, Yusuf berkata, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Yusuf gembira, ingin menjamu, ingin mentraktir, ingin memberikan makan siang, perjamuan ya, karena saking senangnya. Cuman kakak-kakaknya itu belum sadar ya, bahwa Yusuf ini adalah adiknya. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan, siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku siang hari ini. Padahal orang Ibrani, orang Yahudi dan orang Mesir tidak boleh makan bersama ya. Tapi nanti bagaimana cara pengaturannya supaya tidak ada konflik antara orang Mesir dan orang Ibrani. Jadi pastikan Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lihat nanti bagaimana yang akan terjadi. Apakah Yusuf akan marah-marah kepada kakak-kakaknya, ataukah akan happy ending? Jadi pastikan, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan teruskan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berkah dalam.